Ibu dari Ammar itu juga disiksa, bahkan ditombak perutnya, hingga akhirnya beliau membersihkan kotoran itu dari tempat-tempat itu sambil bersabda di depan pintu beliau, "Wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apakah ini?" Satu keluarga itu ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy dan disiksa karena dia telah keluar dari agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita lanjut pada pembahasan bagaimana bentuk penolakan ataupun intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah dan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Di episode sebelumnya kita telah bahas bahwa Rasulullah itu mendapatkan beberapa penolakan dari orang-orang kafir Quraisy, salah satunya mendatangi Abu Thalib untuk menghentikan ponakannya, dan itu tidak berhasil. Salah satunya juga mereka sepakat untuk mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang penyihir dan lain-lain. Nah, kita lanjut pada pembahasan bagaimana para sahabat dan Rasulullah mendapatkan tekanan-tekanan tersebut. Dalam Rahiqul Maktum itu dijelaskan bahwa setelah proyek sebelumnya gagal, maka orang-orang kafir Quraisy ini berkumpul lagi, dan terkumpullah 25 orang yang sepakat untuk melawan Nabi Muhammad dan dipimpin oleh Abu Lahab, paman dari Rasulullah sendiri. Yang pertama, kita bahas dari Abu Lahab dulu. Abu Lahab ini memiliki dua orang putra, namanya Utsbah dan Utaibah. Kemudian Rasulullah punya dua putri, namanya Sayyidah Ummi Kulsum dan Sayyidah Ruqayyah. Putra-putri Rasulullah banyak, tapi saya bahas dua orang ini saja. Jadi Abu Lahab punya dua putra, namanya Utsbah dan Utaibah. Rasulullah punya dua putri, namanya Sayyidah Ummi Kulsum dan Sayyidah Ruqayyah. Nah, dua orang ini, keempat orang ini itu sama-sama menikah sebelum Rasulullah menjadi seorang Nabi dan Rasul. Ketika Rasulullah menjadi seorang Nabi dan Rasul, kemudian Abu Lahab membenci Rasulullah karena dakwahnya. Akhirnya Abu Lahab meminta Utsbah dan Utaibah untuk menceraikan Sayyidah Ummi Kulsum dan Sayyidah Ruqayyah. Jadi bagaimana mereka sudah merajut cinta di antara di antara pasangan ini, tiba-tiba disuruh bercerai karena latar belakang kebencian Abu Lahab terhadap Rasulullah. Nah, Sayyidina Abdullah wafat waktu itu, putra dari Rasulullah. Ketika Sayyidina Abdullah ini wafat, Abu Lahab itu sangat senang. Bahkan dia datang ke teman-temannya dan bercerita bahwa Muhammad telah putus dari rahmat Tuhannya karena putranya diwafatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Jadi Ummu Jamil adalah istri dari Abu Lahab. Ummu Jamil ini pernah meletakkan duri di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah. Nah, Ummu Jamil ini juga disebutkan dalam surah Al-Lahab. Jadi ketika Abu Lahab ini mengatakan celaka kepada Nabi Muhammad, Abu Lahab ini dijawab oleh Al-Quran dengan tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, wa imra'atuhu hammalatal hatab ini artinya dan istri Abu Lahab yang membawa kayu bakar. Jadi istri Abu Lahab, Ummu Jamil ini juga disinggung dalam surah Al-Lahab. Makanya Ummu Jamil ini akhirnya marah. Dia membawa batu akan ditimpakan kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang berada di Makkah, di Ka'bah, dekat Ka'bah bersama Abu Bakar. Cuman ketika Ummu Jamil ini tiba di tempat itu, Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah karena Rasulullah ditutupi oleh malaikat waktu itu. Nah, menurut Ibnu Ishaq, ada beberapa orang yang biasa menyakiti Rasulullah ketika Rasulullah sedang berada di rumahnya. Mereka adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abil As, Uqbah bin Abi Mu'aid, Adi bin Hamra As-Saqafi, Ibnul Asda Al-Khuzali. Mereka semua adalah tetangga-tetangga Rasulullah. Dan dari nama-nama tadi tidak ada yang masuk Islam kecuali Al-Hakam bin Abil As. Di antara mereka banyak yang melakukan kejahatan-kejahatan. Salah satunya mereka meletakkan kotoran di dalam periuk Rasulullah. Dan ketika Rasulullah dilempari kotoran-kotoran seperti itu, beliau membersihkan kotoran itu dari tempat-tempat itu sambil bersabda di depan pintu beliau, "Wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apakah ini?" Jadi itu bentuk bagaimana Rasulullah mendapatkan tekanan tentang beberapa perilaku dari tetangga-tetangganya yang sangat tidak baik kepada Rasulullah. Nah, ada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud bahwa suatu ketika Rasulullah sedang sholat di dekat Ka'bah. Nah, pada waktu itu juga Abu Jahal dan teman-temannya, termasuk juga ada Uqbah bin Abi Mu'aid di sana, itu sedang duduk ngobrol, nongkrong di waktu itu. Ada di antara mereka yang berkata, "Siapa yang berani mengambil kotoran onta yang disembelih di tempat itu, kemudian taruh di punggung Muhammad?" Kata mereka. Ternyata Uqbah bin Abi Mu'aid ini mengatakan, "Aku siap." Akhirnya berangkat. Uqbah bin Abi Mu'aid ini berangkat, mengambil kotoran itu, lalu diletakkan ke punggung Rasulullah ketika Rasulullah sedang sujud. Ibnu Mas'ud melihat kejadian itu, mengatakan bahwa, "Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa." Karena mungkin waktu itu Ibnu Mas'ud adalah minoritas dan semacamnya. Sedangkan Abu Jahal dan teman-temannya itu tertawa terbahak-bahak sampai tubuhnya terguncang-guncang dari saking mereka menertawakan Rasulullah. Rasulullah pun tidak berdiri karena kotoran yang ada di punggungnya, hingga akhirnya datang Sayyidah Fatimah membersihkan pundak Rasulullah sambil menangis. Nah, waktu itu Rasulullah mengatakan,
Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini. Ketika Rasulullah berdoa seperti itu, Rasulullah mengucapkan doa ini sebanyak 3 kali. Nah, ketika mereka mendengar Rasulullah mengucapkan doa tadi, mereka ketakutan. Karena mereka sadar bahwa doa di tempat itu pastilah terkabul. Dan setelah itu, Rasulullah menambahkan doa lagi. Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utsbah bin Abi Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utsbah, Umayyah bin Khalaf, dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Demi Allah, kata Ibnu Mas'ud, semua nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah di tempat itu, akhirnya semuanya menjadi korban di Perang Badar. Jadi nanti ketika terjadi Perang Badar, semua nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah, itu semuanya tewas di Perang Badar. Saudara Umayyah bin Khalaf adalah Ubay bin Khalaf. Nah, Ubay bin Khalaf ini sama-sama jeleknya juga. Suatu ketika, Uqbah bin Abi Mu'aid itu mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah. Sambil menguping bacaannya, akhirnya ketahuan oleh Ubay. Ubay menyindir, mengejek Uqbah. Karena Uqbah ini kan orang kafir Quraisy, masih belum masuk Islam, masih tidak masuk Islam, tapi mendengarkan Al-Quran. Jadi diejeklah oleh Ubay bin Khalaf. Kemudian dari ejekan itu, Ubay bin Khalaf ini meminta agar, bagaimana kalau Uqbah, kamu berani nggak kalau meludahi wajah Rasulullah? Ternyata Uqbah benar-benar melakukannya. Dan Uqbah bin Abi Mu'aid ini meludahi wajah Rasulullah ketika Rasulullah sedang membaca Al-Quran. Sedangkan Ubay bin Khalaf sendiri, dia meremukan tulang-tulang hingga hancur, dan remukan tulang itu dihembuskan berdasarkan arah angin yang mengarah kepada Rasulullah. Itu beberapa kejadian yang membuktikan bagaimana Rasulullah mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa. Banyak tekanan yang didapatkan oleh Rasulullah dan saya hanya menceritakan itu saja. Nah, kemudian bagaimana tentang sahabat-sahabat Rasulullah? Ada paman dari Sayyidina Utsman. Paman dari Sayyidina Utsman ini karena dia masuk Islam, dia disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Paman Sayyidina Utsman ini diletakkan di dalam tikar, tikarnya digulung dan diberi asap di bawah tikarnya. Kemudian anak dari Ibu Mus'ab bin Umair, ketika tahu anaknya masuk Islam, maka anaknya tidak diberi makan, bahkan dia diusir. Padahal sebelum itu anaknya memang sudah biasa hidup enak di rumahnya. Hingga akhirnya kulit dari anak Ibu Mus'ab ini mengelupas kulitnya, semacam ular yang terkuliti kulitnya. Jadi mungkin adaptasi dirinya dengan kehidupan yang lebih keras terlalu cepat seperti itu hingga akhirnya terjadi seperti itu. Sayyidina Bilal waktu itu menjadi budak dan dia masuk Islam. Sayyidina Bilal adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Ada banyak penyiksaan yang didapatkan oleh Sayyidina Bilal. Salah satunya Sayyidina Bilal ini diberikan kepada anak-anak, diikat lehernya, kemudian disuruh tarik kepada anak-anak ke lereng-lereng bukit sehingga leher dari Sayyidina Bilal ini berbekas seperti itu. Salah satu dari penyiksaan yang dilakukan adalah pencambukan. Sayyidina Bilal juga pernah diletakkan di padang pasir. Di tempat itu kan panas ya. Ditelantarkan di tengah pasir, kemudian diletakkan batu di atas perut Sayyidina Bilal sambil dicambuki. Sayyidina Bilal hanya mengucapkan ahad, simbol bukti bahwa Tuhan dari Sayyidina Bilal itu hanyalah satu, yaitu Allah. Sedangkan agama orang-orang kafir Quraisy itu banyak, mereka menyembah patung, menyembah berhala, Lata, Uzza, dan semacamnya. Akhirnya Sayyidina Bilal ini dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Bilal akhirnya dimerdekakan dan menjadi muslim yang merdeka. Ada kisah juga dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu satu keluarga ya. Jadi Ammar ini punya ibu namanya Sumayyah, kemudian punya ayah namanya Yasir. Satu keluarga itu ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy dan disiksa. Jadi Yasir ya dulu. Yasir adalah ayah dari Ammar. Yasir ini disiksa berkali-kali hingga akhirnya Yasir ini wafat, syahid, meninggal. Nah, Sumayyah, ibu dari Ammar itu juga disiksa, bahkan ditombak perutnya hingga akhirnya Sumayyah ini wafat. Nah, tersisa Ammar. Ammar juga disiksa hingga akhirnya Ammar ini tidak kuat dengan siksaan itu, terlebih tekanan karena orang tuanya sudah meninggal. Hingga akhirnya Ammar ini mengucapkan ucapan-ucapan yang memuji para Tuhan dari orang kafir Quraisy dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Dalam artian Ammar ini murtad dari segi zahirnya. Nah, Ammar ini dibebaskan oleh orang-orang kafir Quraisy karena dia telah keluar dari agama Islam. Dia datang kepada Rasulullah sambil menangis, menceritakan semua itu, hingga akhirnya turun ayat yang menyatakan bahwa Ammar ini tidak salah. Ammar itu mengucapkan lafaz-lafaz ataupun kata-kata yang menjelek-jelekan Islam ataupun memuji agama-agama orang kafir Quraisy itu tidak masalah, kata Al-Quran, selama Ammar ini dalam hatinya tetap beriman kepada Allah, dan Ammar mengucapkannya karena terpaksa, bukan karena keinginan semata. Ayatnya adalah
man kafara billahi min ba'di imanihi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada juga Abu Fakih yang diikat kakinya, kemudian diikat dengan ikatan yang sangat kencang, kemudian diseret. Khabbab bin Al-Art, dia adalah seorang budak. Dia diikat rambutnya, kemudian ditarik dengan sekencang-kencangnya. Kemudian mereka melilitkan tali di lehernya dan mengikatnya ke kakinya, serta ditelentangkan di pasir yang begitu panas. Dari beberapa penyiksaan tersebut, akhirnya Rasulullah membentuk sebuah markas yang berada di Darul Arqam. Jadi ada rumah itu milik Arqam bin Abil Arqam. Nah, markas itu diletakkan di sana dan akhirnya disebut dengan Darul Arqam. Darul Arqam ini berada di atas bukit Sofa yang sangat terpencil. Nah, dengan posisi tersebut akhirnya Rasulullah menemui orang-orang Islam itu dengan cara sembunyi-sembunyi dan dianjurkan kepada mereka untuk tidak menampakkan keislaman mereka karena minoritas dan sangat terancam waktu itu. Tekanan-tekanan ini juga yang melahirkan Rasulullah untuk mengizinkan atau memerintahkan Sayyidina Utsman dan Sayyidah Ruqayyah untuk hijrah yang pertama kalinya ke Habasyah. Jadi hijrah itu kan biasanya kita mendengarkan bahwa Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sebelum hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu sudah ada hijrah yang pertama, yakni dari Mekah ke Habasyah. Nah, di Habasyah itu ada seorang raja namanya Raja Najasyi, dan di sana Raja Najasyi ini yang nanti akan melindungi kaum muslimin. Nah, hijrah yang pertama ini dipimpin oleh Sayyidina Utsman dan Sayyidah Ruqayyah. Hijrah ini terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. Jumlahnya semuanya 16 orang. Jadi 16 orang ini berangkat dari Makkah ke Habasyah. Nah, bagaimana lanjutan ceritanya tentang bagaimana mereka berada di Habasyah? Apakah mereka masih langsung mendapatkan perlindungan ataupun mungkin ada beberapa polemik yang harus mereka hadapi? Dan kita lanjut kepada episode berikutnya insyaallah besok. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.